Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agung Priyatna dengan NIM 201010750014. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas bahan novel yaitu tentang pesan-pesan yang terdapat dalam sebuah novel. Novel yang dibahas di sini adalah novel Ayah dan Sirkus Pohon karya Andrea Hirata. Sinopsis pada novel ini adalah novel Ayah dan Sirkus Pohon merupakan penggabungan antara dua novel Ayah dan Sirkus Pohon karya Andrea Hirata. Novel ini bercerita tentang sosial masyarakat Indonesia, terutama pendidikan, yang dikemas dalam novel fiksi. Tokoh dalam novel tersebut adalah Sabari dan Sobirin, yang kerap dipanggil Hope. Sabari merupakan seorang buruh serabutan yang kerap menulis puisi untuk Marlena, istri yang kemudian bercerai. Sedangkan Sobirin seorang badut sirkus yang hidup ala kadarnya. Meskipun Sobirin menjalani kehidupan yang belum dia harapkan, Sabari merupakan sosok pemuja kesetiaan. Sabari adalah seorang yang teguh pada kesetiaan di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang menekannya. Pada slide selanjutnya, yang berjudul Ketabahan Atas Kehilangan. Kutipan tersebut berbunyi tentu tidak mudah kehilangan pasangan yang selalu bersama lebih dari 50 tahun. Banyak orang yang tak sanggup mengatasi kehilangan semacam itu. Ayahku mampu. Jika suatu hari nanti nasib memberiku cinta, aku ingin mencintai perempuanku seperti ayahku mencintai perempuannya, ibuku. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, jika ditimpa kesedihan, aku tak mau bersedih lebih dari 40 hari. Aku ingin tabah seperti ayahku, namun akankah nasib memberiku cinta? Pada kutipan tersebut, saya mengajak teman-teman untuk selalu beradaptasi atas kehilangan, apapun bentuknya. Ya, karena apalagi pasangan yang sudah berpuluh-puluh tahun bersama gitu, pasti ketika ditimpa kehilangan akan semakin berat. Di sini saya berusaha untuk mengingatkan ya, untuk menguatkan supaya ya kehilangan itu pasti akan datang cepat atau lambat gitu ya. Dan kita harus beradaptasi ketika hal-hal tersebut datang gitu. Selanjutnya, uh, slide yang berjudul Jangan Menyerah Pada Nasib. Kutipan tersebut berbunyi, tengoklah Zah, di mana-mana jika ada tulisan ada lowongan, selalu ada balasan pantun tak berlima di bawahnya. SMA atau sederajat. Tahukah kau Zah, kedua kalimat itu telah melakukan persekongkolan gelap untuk membentuk nasib orang-orang tak berpendidikan macam aku. Perlukah kubuatkan puisi ratap derita dalam hal ini? Supaya kau mengerti. Tahukah Zah, saking sering aku bertemu kalimat itu, sampai kerap aku bermimpi dikejar-kejar hantu yang membawa pelang SMA atau sederajat. Pada kutipan tersebut, saya ingin mengajak teman-teman untuk konteksnya adalah ini meraih mimpi gitu setinggi-tingginya semampunya yang kita bisa karena seringkali ketika pendidikan tidak memadai ya kita selain tidak dihargai orang juga susah mencari pekerjaan gitu karena kan ini realistis aja ya ya kenyataannya kayak gitu memang gitu pendidikan bukan segalanya gitu bukan menentukan nasib seseorang tapi lihat lagi pemikiran semacam itu pemikiran tahun kapan dan zaman seberapa gitu dan zaman terus berkembang gitu. Ya balik lagi kalau ingin masa depan gemilang dan sebagainya ya tempuh pendidikan setinggi-tingginya atau yang lain sebagainya. Intinya ya jangan menyerah gitu karena ketika kita pasrah atau seadanya ya itu perlakuan seperti contohnya melamar kerja ya karena pendidikan tidak memadai jadi tidak bisa gitu kurang lebih seperti itu. Pada slide selanjutnya yang berjudul Jangan Terjerumus Nafsu. Tak banyak ambil tempo, siang itu juga kuantarkan corong tua itu ke alamat disebut Taripol. Tak ambil tempo, sore itu juga Taripol dan Sobirin Kebul diciduk polisi. Tuduhan sebagai berikut. Taripol, maling terbukti, Sodirin Kebul, penadah barang terbukti, Hobirin tolol terbukti. Lama Inspektur Polisi Abdul Rojali menatapku. Aku kenal ayahmu, Hop. Tak ada kejahatan dalam darahmu. Kecewa aku mendengar kau, Hop. Kata polisi legendaris itu. Pada kutipan tersebut, saya ingin mengajak teman-teman untuk memperhatikan terlebih dahulu ya, atau mengecek terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Gitu. Jangan karena nafsu yang berlebihan membuat susah diri sendiri gitu. Karena
ketidaktahuan, ya seperti contoh pada kutipan tersebut kan karena saking nafsunya dia dengan sesuatu gitu. Sampai akhirnya dia lupa untuk bertanya atau lupa untuk cek kembali gitu. Maksudnya apa, dapatnya dari mana gitu. Ya dia main ambil aja gitu dan akhirnya menyusahkan dirinya sendiri kayak gitu kurang lebih. Jadi intinya mengajak seseorang untuk dalam segala hal coba cek terlebih dahulu gitu sebelum ambil keputusan, sebelum ambil hal-hal tersebut. Pada slide selanjutnya yang berjudul Langkah Penuh Kecewa. Kutipan tersebut berbunyi, "Kuseberangi jalan raya, kuhampiri ayah, dia tak berkata-kata. Kami pulang. Aku berjalan di belakangnya. Pedih, aku dengar ciplak sandal jepitnya setiap dia melangkah. Setiap langkahku sendiri adalah penyesalan yang dalam." Pada kutipan tersebut, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memperhatikan juga, untuk cek juga sebelum kita melakukan hal-hal negatif. Jadi ketika kita melakukan hal-hal negatif atau hal-hal yang kurang menyenangkan, alangkah baiknya kita ingat orang-orang yang uh, berada dekat kita gitu. Jika kita melakukan hal negatif, pasti mereka orang-orang yang secara tidak langsung dirugikan gitu. Entah dari sanksi sosial masyarakat atau apa ya, analoginya seperti kayak seseorang tertangkap narkotika, pasti keluarganya gitu yang akan menerima dampak dari masyarakat ya, sanksi sosial juga gitu. Jadi alangkah baiknya sebelum kita melakukan hal negatif atau yang merugikan orang di sekitar kita, ya kita berpikir terlebih dahulu gitu. Bahwa ya kalau kita melakukan ini nanti orang-orang yang dekat kita yang akan menanggung akibatnya, tidak cuma kita sendiri. Dalam slide selanjutnya yang berjudul Mempertahankan Kejujuran. Di slide ini berbunyi, suatu ketika ayah bekerja menurunkan kopra dari perahu. Juragan kopra keliru membayar upah ayah, kelebihan Rp7.000. Ayah menitipkan kelebihan uang itu kepada nelayan Pulau Batun untuk dikembalikan kepada juragan kopra. Lama tiada kabar, rupanya juragan kopra itu sudah meninggal. Nelayan Batun memulangkan uang itu kepada ayah. Setelah itu ayah terus mencari-cari sanak saudara juragan itu untuk mengembalikan uangnya. Lebih dari 10 tahun kemudian baru ditemukan cucu juragan itu. Ayah mengembalikan kepada cucunya uang lama Rp7.000 yang sudah tak laku lagi. Dalam kutipan tersebut, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengambil contoh ya dari kutipan tersebut mengenai terutama perihal kejujuran. Di kutipan tersebut ya terbukti ya atau terdapat kalimat yang saking jujurnya ayah mengembalikan uangnya kepada cucunya walaupun itu sudah 10 tahun, lebih dari hampir 10 tahun. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk mempertahankan kejujuran apapun yang kita dapat, apapun yang kita hasilkan, apapun yang kita peroleh jika di situ ada hak orang lain atau yang tidak kita tahu atau yang memberikan tidak tahu, nah kita harus wajib memulangkan itu gitu. Wajib mengembalikan seberapapun besarnya. Entah pendapat dari orang itu udah nggak usah dikembalikan nggak apa-apa gitu, tapi ya tetap kita harus menjalankan amanat supaya kejujuran itu selalu melekat. Pada slide selanjutnya yang berjudul Menemukan Kebahagiaan. Di slide tersebut berbunyi, hidupku berputar dalam lingkaran sederhana yang di dalamnya hanya ada pekerjaan sebagai badut sirkus keliling, buah delima, dan cinta pertama. Namun demi Tuhan, aku tak perlu meminta apapun lagi dalam hidup ini. Baru ku tahu ternyata hidup ini indah sekali. Mereka yang selalu mengatakan hidup ini sulit, sepi, tak adil, lalu mengeluh saja tak habis-habis kiranya, perlu mempertimbangkan profesi baru sebagai badut sirkus. Pada kutipan tersebut, saya ingin mengajak teman-teman untuk ya menemukan apa yang disebut dengan jati diri gitu. Tujuan, keinginan ya. Keinginan untuk membuat kita mengerti arti cukup, mengerti arti ya tidak membutuhkan apa-apa lagi karena ini yang sudah dicari gitu. Nah, di sini tuh saya ingin mengajak teman-teman untuk menemukan jati diri gitu, menemukan apa yang dicari selama ini gitu, agar supaya ya hidup ini lengkap gitu. Ya walaupun tingkat keinginan orang berbeda-beda ya. Kalau dalam kutipan tersebut kan dia bangga hanya menjadi seorang badut sirkus gitu.
yang hidupnya merasa bebas dan senang, ya mungkin dia sudah menemukan jati dirinya yang dia inginkan. Dalam slide selanjutnya yang berjudul Di Balik Sirkus, yang berbunyi hidup seniman sirkus bak kisah-kisah dalam buku cerita. Peristiwa luar biasa terjadi dalam tikungan-tikungan nasib mereka. Jiwa artistik membuat mereka mampu melihat sisi-sisi indah dari sesuatu dan jiwa berani membuat mereka menghargai hidup ini. Mereka adalah para pemimpi dan tak ada yang lebih menyenangkan dari berdekatan dengan orang-orang yang punya mimpi besar. Pada kutipan tersebut, saya ingin mengajak teman-teman untuk selalu bergerak, selalu mempunyai mimpi, selalu mempunyai tujuan gitu. Seperti yang terdapat dalam kutipan tersebut, di mana kita melihat dari seniman sirkus gitu yang jiwanya udah sangat kuat gitu ya, para pemimpi gitu. Karena mereka terus bergerak, terus mencari apa yang mereka mau gitu di tengah tikungan-tikungan nasib mereka yang seringkali ya jarang diperhatikan dan jarang dilihat orang gitu ya. Di sini saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk ya memiliki mental-mental seperti pemain-pemain sirkus gitu yang dimana mereka mungkin setiap hari bergelut dengan mara bahaya. Dalam slide selanjutnya yang berjudul Sekuat Seniman Sirkus. Pelempar pisau belati, pengendara sepeda roda 1, peniti tali, dan para pembebas rantai itu adalah seniman sekaligus atlet bermental petinju kelas batang. Ribuan kali mereka gagal, tapi mereka menolak untuk menyerah. Ada kalanya mereka dianggap tak biasa. Mereka dikucilkan, mereka terkilir, terkapar, tertusuk, terpukul, bengkak, bengkok, berdarah, meringis, mengaduh, tapi mereka tak pernah menangis dan mereka tak pernah berhenti. Tak pernah. Mereka adalah penakluk rasa sakit yang selalu dicekam hukum pertama di bumi, gravitasi, selalu menjatuhkan. Namun mereka memegang teguh hukum pertama manusia, elevasi, selalu bangkit kembali. Pada kutipan tersebut, saya ingin mengajak teman-teman untuk selalu berlatih ya, selalu belajar, balik lagi ke situ ya, selalu belajar. Jangan peduli omongan-omongan yang menjatuhkan gitu, karena seringkali omongan-omongan lah yang membuat kita gagal bergerak gitu, berhenti bergerak gitu. Karena kalau diambil dari kutipan tersebut, ya mereka seniman sirkus yang tidak dianggap, mereka bergelut dengan mara bahaya setiap hari. Tapi mereka tetap berdiri gitu. Ada kalanya mereka terkilir dan segala macam, tapi mereka tetap berdiri gitu. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk selalu kuat, selalu belajar, selalu uh, maju terus meraih apa yang diinginkan kayak gitu. Dalam slide selanjutnya yang berjudul Buah Pahit Perjuangan. Sudah berapa lama kau suka lenari? Sabari melirik jam bulat yang tertempel di dinding. Sudah 16 tahun, 5 bulan, 4 hari, 3 jam, 4 menit, Pak. Makroni terpana. Apakah Marlena suka sama kau? Sabari tersenyum getir. Wajar-wajar. Kalau kutinjau-tinjau dari wajahmu, kurasa Lena telah mengambil keputusan yang wajar. Sabari tersenyum. Lagi-lagi. Hidup ini memang dipenuhi orang-orang yang kita inginkan, tapi tidak menginginkan kita. Dan sebaliknya, begitu kira-kira puisi yang akan ditulis Sabari di buku catatannya nanti. Jadi sebenarnya saya di sini bukannya buah pahit perjuangan, tapi buah manis perjuangan, gitu. Karena sekian lama dalam kutipan tersebut dia mencintai perempuannya ya sudah 16 tahun lebih gitu kurang lebih. Nah, saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk terus berjuang, terus mengejar apa yang diinginkan gitu. Tak peduli berapapun lamanya, selama masih ada harapan, tetap maju gitu. Seperti itu kurang lebih. Dalam slide selanjutnya, hancur karena perjudian. Dalam slide tersebut berbunyi, aku sendiri telah bekerja dengan Tara di sirkus keliling hampir setahun. Dan tanpa bermaksud untuk tahu, lambat laun aku mengerti tragedi yang menimpa rumah tangga ibu bos. Rupanya mantan suaminya dulu gila judi. Hutang judinya menumpuk. Rumah tangga kacau balau.
Lelaki itu lalu minggat, tak tahu kemana, mewariskan sirkus keliling dan segulung hutang judi pada ibu bos. Masalah menjadi runyam karena dia berhutang judi pada orang kasar, bahkan jahat, bernama Gastori. Kini ibu bos terpaksa berurusan dengan Gastori. Di sini uh, saya ingin mengajak teman-teman untuk seperti beberapa slide di atas ya, memikirkan sesuatu sebelum melakukan. Karena ketika kita melakukan sesuatu hal yang negatif, orang-orang sekitar kita yang akan menanggung akibatnya. Walaupun secara tidak langsung ya, kalau dijelaskan secara logika ya, mereka bilang ketika melakukan hal negatif, ya ini urusan saya sendiri. Ternyata tidak gitu. Ketika dia contohnya berjudi, ketika utangnya menumpuk, ya pasti orang-orang terdekatnya yang akan menanggung akibatnya, seperti menanggung utang, sanksi sosial dari masyarakat, dan lain-lain gitu. Balik lagi, saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir sebelum melakukan hal-hal negatif. Dalam slide selanjutnya yang berjudul menabur hal positif. Tampaknya seperti kualami, Taripol juga terimbas aura positif sirkus, di mana seseorang hanya bisa mencapai sesuatu melalui belajar dan latihan keras. Aku dan Taripol merasakan hal yang sama, yaitu sirkus keliling adalah salah satu hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidup kami. Kami tak perlu berada di tempat lain selain sirkus keliling itu. Dalam kutipan tersebut, saya ingin mengajak teman-teman untuk memberitahu orang-orang sekitar tentang lingkungan tersebut, gitu. Karena di sini kutipan tersebut ya, Sobirin mendapatkan pekerjaan, kemudian ia mengajak kawannya untuk bekerja. Ternyata kawannya itu terimbas aura positif juga. Dia merasa di tempat ini dia menemukan jati dirinya gitu. Ya, di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk saling sharing terkait pekerjaan, terkait hal-hal lain, pendidikan dan sebagainya ya. Karena siapa tahu kawan-kawan kita atau teman-teman kita di sini gitu, titik menemukan jati dirinya. Siapa tahu di lingkungan tersebut teman-teman kita menemukan tempatnya gitu, tempat di mana dia bisa dihargai, bisa menemukan apa yang dia cari, kurang lebih seperti itu. Dalam set selanjutnya yang berjudul perdebatan tentang hak, yang berbunyi, jadi bapak-bapak ini pelapor. Dalam sel dapat kukenali suara itu. Tak lain suara Inspektur Polisi Abdul Rojali. Iya Pak, kami dari pihak Gastori. Hope merusak poster-poster kampanye Gastori. Aku juga kenal suara itu, tak lain itu suara Abdul Rapi. Oh, jangan sembarangan tuduh begitu, Dul. Lihat dulu duduk perkaranya. Aku terkejut, tak kepalang karena sangat mengenali suara itu. Tak lain, itu suara Taripol. Poster-poster itu milik sah kami, bentak Abdul Rapi. Pohon delima itu milik sah Hobirin, bentak Taripol. Kami mau masang poster kampanye di mana-mana, tak ada yang salah, kata Abdul Rapi. Itu karena kau menyangka semua orang miskin, bodoh, enak saja. Taripol bukan orang bodoh. Dalam kutipan tersebut, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat atau mengamati sekitar sebelum ingin melakukan hal gitu. Karena ya di dalam kutipan tersebut terdapat konflik antara calon pemimpin dan rakyat biasa, di mana calon pemimpin ini bertindak seenaknya, menempel poster-poster kampanye di halaman orang, di pohon milik orang lain gitu. Ya, dalam hal ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menghargai orang lain, lingkungannya, tempatnya gitu. Jangan asal kita bertindak semaunya sendiri tanpa ada izin, tanpa ada kesepakatan dan lain sebagainya itu. Jadi intinya di dalam kutipan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat, mengamati dulu sebelum misalnya menaruh sesuatu di halaman orang, di pekarangan orang gitu. Langkah baiknya kita izin terlebih dahulu atau meminta atau minta tolong dan lain sebagainya agar tidak terjadi konflik seperti yang terdapat dalam kutipan tersebut. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Kurang lebih seperti itu presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih
belajar, masih meraba gitu. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.